Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan saya Zindani Wanda Dianti dengan nomor NPM 2022-14-50203 dan teman saya Rizka Salsabila NPM 2021-4500242. Di sini kami akan membahas materi tentang kontrak bisnis ekspor. Ini materinya. Hai Sobat Ekspor-Impor, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana eksportir dan importir dari berbagai negara bisa saling bekerja sama meskipun jarak memisahkan? Rahasianya ada pada kontrak bisnis ekspor. Kontrak ini adalah kunci agar perdagangan internasional berjalan lancar, adil dan aman. Yuk kita pelajari lebih dalam. kontrak bisnis ekspor adalah kesepakatan tertulis antara eksportir dan importir yang mengikat secara hukum dan merinci syarat dan ketentuan perdagangan internasional untuk suatu transaksi barang ataupun jasa. Kontrak ini mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, mencakup detail seperti spesifikasi produk, harga, metode pembayaran, ketentuan pengiriman, dokumen pengapalan, dan penyelesaian sengketa, serta bertujuan untuk menjamin kelancaran dan keamanan transaksi serta menghindari kerugian. Kontrak bisnis ekspor ini diatur oleh International Chamber of Commerce atau ICC. Lembaga internasional ini berbasis di Paris dan berperan besar dalam menjaga perdagangan internasional tetap teratur. Salah satu panduan yang mereka keluarkan adalah Incoterm 2010. Apa itu Incoterm? Incoterm adalah istilah-istilah perdagangan internasional yang menjelaskan tanggung jawab antara eksportir dan importir mulai dari pengemasan barang, pengiriman, hingga pembayaran. Menurut Suejono Dirjo Sisworo, tahun 2006, 39-40, kewajiban penjual atau eksportir dalam kontrak bisnis ekspor antara lain, yang pertama, menyediakan barang sesuai kontrak, yang kedua, membantu pembeli mendapatkan lisensi ekspor dan prosedur lain yang harus ditempuh. Yang ketiga, menempatkan barang yang telah dibeli pada tempat penyerahan yang lazim sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, penjual menanggung resiko dari kehilangan maupun kerusakan barang-barang sampai pada waktu barang diserahkan kembali ke pembeli sesuai ketentuan. Yang kelima, membayar biaya-biaya sampai tempat yang ditunjuk oleh pembeli. Yang keenam, memberitahu pembeli mengenai barang yang diperuntukkan bagi pembeli. Yang ketujuh, membayar biaya pemeriksaan kualitas, berat, ukuran satuan barang, termasuk biaya kemasan. Menurut Amir MS tahun 2010, 23-24, kewajiban pembeli atau importir dalam kontrak bisnis ekspor antara lain, yang pertama, membayar harga sesuai kontrak, yang kedua, mengusahakan lisensi ekspor impor dan prosedur lainnya, yang ketiga, mengambil barang sesegera mungkin setelah barang sampai, yang keempat, memikul resiko kehilangan atau kerusakan, yang kelima, membayar seluruh biaya barang sejak barang sampai sesuai ketentuan, yang keenam, menyediakan bagi penjual bukti-bukti telah mengambil oper penyerahan barang, yang ketujuh, membayar biaya pemeriksaan pra pengapalan kecuali disetujui lain, yang kedelapan, membayar seluruh tagihan untuk memperoleh dokumen atau pesan elektronik sejenis serta mengganti biaya bantuan yang dilakukan penjual. Menurut Iswi Haryani, tahap-tahap yang harus dilalui sebelum membuat tahapan kontrak bisnis ekspor itu meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada tahap promosi. Tahap promosi yaitu eksportir membuat surat promosi atau surat perkenalan. Eksportir dapat mempromosikan produknya melalui berbagai macam cara, seperti mengikuti pameran dagang dalam dan luar negeri, membuat iklan di radio, televisi, surat kabar, majalah, atau bahkan di internet. Yang ketiga, membuat situs atau blog pemasaran di internet. Bisa juga mempromosikan produk melalui jaringan Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau disebut BPN.
Terus bisa juga mempromosikan produk melalui Dewan Penunjang Ekspor, mempromosikan produk melalui jaringan kamar dagang dan industri kadin di Indonesia itu juga bisa. Di tahap promosi di tahapan kontrak bisnis. Selanjutnya ada tahapan permintaan, yaitu importir mengajukan surat permintaan harga. Surat permintaan harga umumnya berisi penawaran harga barang yang disertai dengan permintaan atas mutu barang, jumlah barang, harga satuan dan total harga barang, waktu pengiriman, dan nama pelabuhan yang dituju. Selanjutnya tahap penawaran, yaitu eksportir mengajukan surat penawaran harga. Surat penawaran harga biasanya berisi tentang keterangan yang dibutuhkan importir, seperti uraian barang, harga barang, mutu barang, jumlah barang, waktu penyerahan barang, tempat penyerahan barang, syarat pembayaran, waktu pengepalan, cara pengepakan, brosur, dan contoh barang. Selanjutnya ada tahap pemesanan, yaitu importir mengirimkan surat pemesanan harga. Berdasarkan surat pemesanan ini, pihak penjual selanjutnya menyiapkan kontrak bisnis ekspor atau kontrak jual beli ekspor. Yang terakhir ada tahap pembuatan kontrak jual beli atau kontrak bisnis ekspor. Kontrak bisnis ekspor disusun berdasarkan data yang ada pada surat penawaran harga dan surat pemesanan, serta ditambah dengan data lain tentang klausal darurat, klaim ganti rugi, syarat pengangkutan atau pengapalan, syarat pembayaran, dan syarat-syarat lain yang disepakati. Setelah itu, kontrak bisnis ekspor dibuat rangkap 2 dan telah ditandatangani penjual. Kemudian dikirimkan kepada pembeli. Pembeli setelah menerima kontrak bisnis ekspor, kemudian mempelajari isi kontrak tersebut. Jika isi kontrak sudah sesuai dengan keinginannya, maka pembeli akan menandatangani kontrak dan mengembalikan suatu berkas kontrak asli atau original kepada si penjual. Sementara satu berkas lainnya disimpan oleh importir sebagai dokumen asli yang biasa disebut sales confirmation. Kemudian kedua berkas kontrak bisnis ekspor yang asli tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama. Kontrak bisnis ekspor adalah perjanjian jual beli yang bersifat mengikat antara penjual dan pembeli. Di dalam kontrak bisnis ekspor tersebut terkandung 4 hal pokok, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan kedua pihak secara sukarela untuk membuat kontrak perjanjian. Yang kedua, adanya kesepakatan kedua pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, adanya kesepakatan kedua pihak untuk membayar ganti rugi jika terjadi wan prestasi atau ingkar janji yang dilakukan salah satu pihak. Yang terakhir, adanya kesepakatan tentang pilihan cara penyelesaian sengketa yang akan digunakan oleh kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul di masa depan. Selanjutnya ada ketentuan minimum kontrak bisnis. Ketentuan-ketentuan minimum yang seharusnya tercantum dalam setiap kontrak bisnis ekspor adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas penjual. Yang kedua, identitas pembeli. Yang ketiga, pernyataan pihak penjual dan pembeli tentang keterkaitan atau persetujuan untuk melaksanakan pasal-pasal atau ketentuan yang tertulis dalam kontrak. Yang keempat, bahasa yang akan dipakai dalam kontrak. Yang kelima, ada harga, cara pembayaran, dan yang keenam, ada barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketujuh, ada cara pengepakan. Yang kedelapan, ada masa berlaku kontrak. Yang kesembilan, ada airbag internasional, dan yang terakhir, ada penutup. Selanjutnya ada pengertian kontrak bisnis. Kontrak bisnis adalah perjanjian yang tertulis atau lisan yang dibuat antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan bisnis dan saling mengikat secara hukum. Contoh kontrak bisnis itu ada kontrak jual beli barang, kerjasama distribusi, kontrak sewa, kontrak waralaba, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi kontrak bisnis. Yang pertama itu ada menjadi dasar hukum hubungan kerjasama. Yang kedua, memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Yang ketiga, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan terakhir, sebagai alat bukti jika terjadi perselisihan. Yang ketiga, ada ketentuan minimum dalam kontrak bisnis. Agar kontrak bisnis sah dan mengikat secara hukum, terdapat unsur minimum yang harus dipenuhi. Secara umum, berdasarkan hukum perdata Indonesia, pada
pada pasal 1320 KUHP berdata. Ketentuan minimum ini meliputi yang pertama kesepakatan para pihak. Para pihak harus setuju secara sadar dan sukarela, tidak boleh ada paksaan, penipuan atau kehilafan. Harus jelas siapa yang menjadi pihak-pihak dalam kontrak, nama lengkap, alamat, identitas hukum. Yang kedua, kecakapan para pihak. Para pihak harus cakap hukum, berusia minimal 21 tahun atau telah menikah, serta tidak berada di bawah pengampunan. Yang kedua, untuk badan usaha, pihak yang menandatangani harus berwenang berdasarkan akte atau struktur organisasi. Yang ketiga, objek atau isi yang jelas. Harus jelas ada objek di perjanjian seperti barang, jasa, atau hak tertentu. Objek harus jelas, legal, dan dapat ditentukan nilainya. Yang terakhir, ada sebab yang halal. Tujuan kontrak bisnis ini tidak boleh bertentangan dengan hukum, moral, dan ketertiban umum. Contohnya itu ada kontrak bisnis narkoba atau penyelundupan adalah tidak sah meskipun disepakati dua pihak atau lebih. Yang keempat itu ada legalitas tambahan atau opsional tapi dianjurkan. Materi agar sah menurut hukum, perpajakan, dan lebih secara formal. Yang kedua itu ada notaris. Kontrak tertentu bisa dibuat dalam bentuk akte otentik agar memiliki ketentuan hukum yang lebih tinggi. Yang ketiga itu ada lampiran. Misalnya daftar harga SOP, peta lokasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kontrak. Yang kelima itu ada resiko ketentuan minimum tidak dipenuhi. Yang pertama, kontrak dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Yang kedua, hak dan kewajiban tidak bisa ditagih secara hukum. Yang ketiga, dapat menimbulkan kerugian konflik. Yang keenam, ada tips praktis menyusun kontrak bisnis. Yang pertama itu ada gunakan bahasa yang jelas dan tegas. Yang kedua, hindari istilah hukum yang membingungkan jika perlu. Yang ketiga, setiap perubahan harus disetujui tertulis oleh kedua pihak ataupun lebih. Yang terakhir itu ada simpan bukti komunikasi dan tanda tangan kedua pihak sebagai dokumentasi untuk keduanya. Ketujuh, adanya dokumen pendukung kontrak. Selain dokumen utama kontrak, biasanya yang dilampirkan juga dokumen pendukung seperti surat kuasa pendatanganan, akte pendirian perusahaan, daftar harga, gambar teknis, proposal, dan bukti pembayaran. Yang ke-8, adanya resiko jika kontrak tidak memenuhi ketentuan minimum. Jika kontrak tidak memenuhi syarat sah atau ketentuan minimum, maka bisa terjadi. Yang pertama, kontrak batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada. Yang kedua, dapat dibatalkan, artinya bisa dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Yang ketiga, tidak memiliki ketentuan hukum untuk menuntut atau mempertahankan hak. Selanjutnya, yang terakhir ini ada tips menyusun dan memeriksa kontrak bisnis. Yang pertama itu adalah pastikan semua pihak memahami isi kontrak, hindari istilah rumit. Yang kedua, gunakan format tertulis meskipun secara hukum perjanjian lisan juga sah namun sulit dibuktikan. Yang ketiga, periksa otoritas pihak yang menandatangani terutama badan hukum. Yang keempat, konsultasikan dengan ahli hukum jika nilai atau komplikasi kerja sama tinggi. Yang terakhir, ada simpan salinan asli kontrak dalam kondisi baik. Melalui kontrak ekspor, proses perdagangan menjadi lebih aman, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan karena setiap kesepakatan tertulis dan disetujui bersama. Dokumen ini juga membantu mencegah terjadinya salah paham, penipuan, atau sengketa bisnis, sebab semua ketentuan telah dijelaskan secara rinci. Dengan demikian, kontrak bisnis ekspor bukan hanya sekedar dokumen administratif, tetapi juga alat pengikat kepercayaan dan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat. Pemahaman yang baik tentang isi syarat dan prosedur kontrak ekspor sangat penting agar kegiatan ekspor dapat berjalan lancar, saling menguntungkan, serta sesuai dengan aturan hukum internasional dan perjanjian dagang
yang berlaku. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.